Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lulu Latifah, SEME, dosen tetap di Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah, Surabaya. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan sertifikasi dosen dalam aspek pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Transaksi Aplikasi Kontraktual Hukum Ekonomi Syariah dengan kode mata kuliah 25WP8134H008 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Magister Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah ini adalah mata kuliah yang bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kemudian memberikan landasan hukum Islam untuk mendukung mata kuliah lain. Tujuan mata kuliah ini adalah mempelajari aspek-aspek ekonomi yang bersendikan ajaran hukum Islam untuk mengantarkan mahasiswa menganalisis secara komprehensif hukum ekonomi syariah. Ada dua capaian pembelajaran atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Pertama, menjadi warga negara yang cinta tanah air, menghargai keberagaman, bertanggung jawab mandiri, serta taat hukum dan disiplin dalam bermasyarakat dan bernegara. Dan yang kedua adalah mampu menyusun dokumen hukum dan memberikan argumentasi hukum berbasis makosid syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Terdapat dua capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama adalah kemampuan membuat dan menganalisis secara komprehensif transaksi dan aplikasi hukum ekonomi syariah. Dan CPMK yang kedua adalah kemampuan membuat dan menganalisis kontra hukum ekonomi syariah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan sengketa dan hukum ekonomi syariah. Sistem pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini mengarahkan mahasiswa untuk aktif, mandiri, dan inovatif melalui pendekatan DID atau Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery. Saya menyampaikan materi perkuliahan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah dengan menggunakan berbagai literatur dan juga studi kasus yang terkini. Kemudian interaction. Proses perkuliahan berjalan dua arah melalui diskusi, kemudian ada pemanfaatan Learning Management System atau LMS dan juga grup kelas dengan WhatsApp gitu memastikan keterlibatan aktif dari mahasiswa. Dan yang ketiga adalah asesmen. Asesmen atau evaluasi ini saya lakukan secara transparan dan objektif berdasarkan penilaian dari kehadiran mahasiswa, keaktifan, kemudian penugasan dan juga ujian tengah semester atau UTS dan UAS. Saya sampaikan video pembelajaran saya selama mengajar secara online sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. rekan mahasiswa dari Magister Hukum Ekonomi Syariah. Ini saya untuk semester ini akan mengampu mata kuliah TAKES atau Transaksi Aplikasi Kontraktual Hukum Ekonomi Syariah. Nah, bagian dari TAKES ini ada namanya di pertemuan ketiga adalah mengenai format bisnis syariah. Ini akan saya sharekan materinya mengenai format bisnis syariah. Kita mulai ya bersama-sama. Apa saja sih format kontrak bisnis syariah itu? Nah, di sini ada tujuan utama kenapa kita mempelajari mengenai format bisnis syariah ini. Pertama adalah di sini untuk menjelaskan dasar hukum kontrak bisnis syariah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua adalah untuk menjelaskan
komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah. Dan yang ketiga adalah membuat klausul-klausul kontrak bisnis syariah. Dan yang keempat adalah analisis kritis format perjanjian pembiayaan syariah dalam konteks kekinian. Ini adalah tujuan pertemuan pada bab ini ya. Nah, kemudian ada catatan penting nih, ya, rekan-rekan mahasiswa semuanya. Pada dasarnya itu memang suatu akad atau perjanjian itu memang tidak memerlukan format tertentu. Sesuai dari asas apa? Konsensualitas. Perjanjian telah timbul sejak tercapainya apa? Kesepakatan. Nah, para pihak itu dianggap telah mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya, meskipun dibuat secara lisan. Namun demikian, demi kepastian hukum, perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian itu lazim dituangkan dalam suatu apa? Format tertentu sebagai formalitas, yaitu seperti dalam bentuk apa? Akta atau pernyataan tertulis. Nah, keberadaan kontrak baku dalam dunia bisnis itu menjadi suatu keniscayaan ya, Bapak Ibu semuanya, atau rekan-rekan mahasiswa, sebagai apa? Wujud efisiensi dalam praktek ekonomi dan bisnis yang telah diterima kehadirannya apa? Oleh masyarakat, termasuk dalam apa? Kontrak baku syariah. Nah, kontrak baku itu mengandung arti kontrak yang dibuat secara baku ya, yang mana salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada formulir kontrak yang sudah ada. Kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk apa? Untuk disetujui dengan kesempatan bernegosiasi yang terbatas. Nah, keabsahan kontrak baku syariah ditentukan melalui apakah klausul-klausul baku yang tertera dalam kontrak syariah tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah atau tidak. Nah, ini nanti yang sangat penting di sana gitu. Kemudian, selain catatan penting di atas, ini ada dasar-dasar hukum dari kontrak bisnis syariah itu. Apa saja dasar-dasar hukum itu? Nah, di sini ada dasar-dasar hukum yang syariah ya. Kontrak bisnis syariah yang pertama adalah Al-Qur'an gitu ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an terutama di ayat 282 sampai 283 ini ada cuplikannya bahwa bermuamalah tidak secara tunai hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah enggan menuliskannya. Ini ada dasar hukum yang pertama, kemudian dasar hukum yang kedua adalah di Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Turmudi dan juga Ad-Darimi. Di sana beliau berdua mengatakan bahwa ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Al-Kalam atau pena, dan Allah memerintahkan kepada Al-Kalam, tulislah gitu. Nah, yang ketiga adalah ijma ulama ya. Ijma ulama. Nah, hukum akad menurut mazhab Hambali itu bebas dilakukan selama tidak ada hal-hal yang melanggar agama. Nah, selain itu dari apa ayat, hadis dan ijma di atas, sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa apa setiap transaksi yang dilakukan tidak secara tunai maka dianjurkan untuk ditulis. Nah, anjuran penulisan tersebut dimaksudkan untuk dijadikan sebagai alat bukti Bapak Ibu semuanya. Pada suatu ketika bila terjadi suatu apa? Perselisihan yang diakibatkan oleh sifat lupa manusia akan isi perjanjian atau karena kesengajaan satu pihak untuk berbuat curang kepada pihak lain. Nah, di samping itu juga dianjurkan untuk diangkat atau ditunjuk penulis yang adil atau tidak berat sebelah. Apabila salah satu pihak tidak mampu menuliskannya, transaksi tersebut, maka atas dasar tujuan ini, maka ada profesi penulisan transaksi akad atau perjanjian atau yang saat ini disebut apa? Notaris. Nah, ini akan memiliki relevansi yang sangat urgent ya dalam transaksi yang didasarkan pada ajaran Islam. Nah, selain dasar hukum seperti yang ketiga di atas tadi, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan juga Ijma, kita di Indonesia juga ada yang namanya regulasi, Bapak Ibu, atau ketentuan yang mewajibkan bahwa suatu perjanjian atau perjanjian kredit itu harus dibuat secara tertulis. Di sini apa saja regulasinya? Yang pertama adalah Instruksi Presidium Kabinet nomor 15 garis miring EK garis miring IN garis miring 10 1966 yang diputuskan pada tanggal 3 Oktober 1966. Di sana
berbunyi bahwa dilarang melakukan pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa ada perjanjian kredit yang jelas. Nah, kemudian regulasi yang kedua itu adalah surat BI atau surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap bank devisa. Ini ada nomor 3, sekian-sekian ini pada tanggal 29 Desember 1970 di butir keempat. Di sana berbunyi bahwa untuk pemberian kredit tersebut harus dibuat surat perjanjian kredit. Nah, ini yang menyatakan harus tertulis gitu ya. Kemudian yang regulasi ketiga adalah di penjelasan ayat 2 huruf A pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Nah, ini juga menyatakan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Ini adalah dasar hukum dan ketentuan-ketentuannya ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu kalau kita sudah ke dasar hukum dan ketentuannya, kita akan masuk ke komposisi dan susunan akta kontrak bisnis syariah. Di sini pembuatan kontrak itu tidak disyaratkan dengan format tertentu seperti yang sudah kita singgung tadi di awal-awal karena dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang format kontrak yang baik. Nah, kontrak yang dibuat secara tertulis memang telah diperintahkan undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Tetapi kalau perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian formal dalam arti tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat secara tertulis, maka kontrak semacam inilah yang biasanya dirundingkan secara langsung oleh para pihak. Namun ada pula yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau kontrak secara standar. Nah, di sini bagaimana sih kontrak secara standar itu ya? Terdiri dari apa saja gitu kan? Perjanjian bakunya itu. Di sini ada susunan akta perjanjian yang lazimnya dibuat dengan susunan antara lain ini ya Bapak Ibu ya. Pertama tentu saja di sana harus ada headingnya, ada judul. Di dalam judul itu ada apa saja? Ini diberi nama ya Bapak Ibu ya, diberi nama sesuai dengan isinya. Misalnya sih kita mau mengadakan perikatan dengan akad murabahah, maka akan ditulis di sana perjanjian pembiayaan murabahah di paling atas ya, di judulnya itu. Nah, kemudian setelah judul itu ada opening, ada pembukaan. Nah, di sini bisa ada kalimat pembuka, gitu ya. Kalimat pembuka ini misalnya nih, pada hari ini, titik-titik-titik, atau bisa juga yang bertanda tangan di bawah ini, titik-titik, si pertama, pihak kedua, seperti itu. Nah, setelah judul, opening, kemudian yang ketiga adalah komparasi para pihak. Ini merupakan bagian dari suatu akta yang mengungkapkan identitas yang bertujuan untuk apa? Menjelaskan identitas para pihak yang membuat perjanjian. Di sini harus disertakan identitas diri, misalnya adalah KTP ataupun paspor. Nah, kemudian setelah komparasi para pihak ada premis ya. Premisnya ini adalah keterangan atau pernyataan pendahuluan yang merupakan dasar pokok masalah yang akan diatur dalam perjanjian. Itu premis. Kemudian yang kelima adalah isi perjanjian. Isi perjanjian yang kemudian dilanjutkan dengan penutup. Nah, isi perjanjian ini di sini para pihak akan mencantumkan segala hal atau klausul yang dianggap perlu. Nah, di situ biasanya isinya itu adalah pasal-pasal Bapak Ibu dan kemudian kalau pasal ini dirasa masih kurang bisa untuk menjelaskan nanti akan ditambahin ayat-ayat gitu kan ya. Jadi ada pasal, ada ayat gitu. Nah, kalau sudah isinya ini nanti sudah sesuai dengan kesepakatan yang ada, tadi kalau misalnya perjanjian murabahah di sana sudah jelaskan marginnya, sudah dijelaskan pembiayaan dan macam-macamnya ya isi-isi itu sesuai dengan kesepakatan, maka kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, bagian penutup ini memuat hal-hal di luar perjanjian apa? Misalnya ini ya di luar perjanjian yang sudah tertulis gitu ya. Ini ada biasanya di sana. Misalnya apa? Ada domisili gitu. Nah, ini kan belum ada tadi di klausul-klausul di atas gitu kan ya tempat tinggal gitu. Terus kemudian penandatanganan perjanjian, di mana itu ditandatangani gitu kan. Terus kemudian juga ada di sana setelah penutup ini juga apa selain penandatangan ada para saksi Bapak Ibu ya. Saksi-saksi ini bisa dari kedua belah pihak, dari pihak pertama dan juga dari pihak kedua. Nah, apa saja tadi yang penandatangan itu ya pada bagian ini akan dibubuhkan tanda tangan ya tentu saja ya. Tadi para pihak yang bersepakat tadi yang buat kontrak tadi.
Dan saksinya tadi sudah saya sebutkan ada dua biasanya dari pihak apa pertama, pihak kedua. Nah, untuk penandatanganan ini kita harus ada materai Bapak Ibu karena ini adalah yang ada berkekuatan hukum. Ya, kalau sesuai undang-undang materai sekarang ini adalah yang berapa? Nominalnya 10.000 undang-undang saat ini. Barulah kemudian kontrak kita nanti akan legal gitu ya secara hukum. Seperti itu. Ini untuk apa? Klausulnya. Nah, klausul kontrak atau perjanjian pada dasarnya dibuat berlandaskan apa? Pada asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang memiliki kedudukan seimbang dan kedua pihak berusaha mencapai kata sepakat melalui apa? Proses negosiasi. Apa maksudnya di sini? Di sini adalah tidak boleh ada yang merasa terdolimi, Bapak Ibu ya. Jadi harus seimbang. Seimbang ini antarodi di sana ya, saling ridho dalam melakukan kontrak ini. Jadi tidak boleh ada semacam kayak tekanan gitu ya, atau kepaksaan atau terpaksaan. Nah, itu tidak boleh. Kalau di dalam kontrak bisnis syariah harus sama-sama ridho. Nah, ini beberapa klausul penting yang dimuat dalam suatu perjanjian. Kalau tadi kan sudah secara garis besarnya. Kemudian apa saja sih yang penting yang harus ada di dalam sebuah perjanjian gitu ya. Ini tadi apa kita contohnya Bapak Ibu? Murabahah ya. Nah, kalau di sana yang pertama itu tentu saja jumlah pembiayaannya atau self financingnya gitu ya. Jumlah pembiayaan ini. Jumlah pembiayaan ini harus tertera secara jelas di sana nominalnya. Berapa gitu kan ya. Nah, karena di sini nanti ada sangkut pautnya dengan apa? Kewajiban gitu kan ya, kewajiban yang ditanggung secara nominal itu tadi. Nah, kemudian setelah jumlah pembiayaan, yang kedua adalah ada apa? Jangka waktu pembiayaan ini juga harus jelas, tertera di dalam nanti pasal per pasal atau mungkin ke ayatnya gitu. Jangka waktu ini berapa gitu. Katakanlah 1 tahun atau mungkin jangka waktu 6 bulan. Nanti kalau sudah selesai mau bisa diperbarui lagi. Nah, itu harus ditulis di dalam klausul-klausul itu. Kemudian yang ketiga adalah tujuan penggunaan pembiayaan. Nah, ini juga kalau di kita, maksudnya di apa perjanjian kontrak syariah, ini juga penting sekali. Tujuannya untuk apa gitu pembiayaan tersebut. Jadi harus jelas. Ini untuk apa? Untuk menghindari kemungkinan nanti kalau pembiayaan itu adalah melanggar syariah gitu kan ya. Mohon maaf nih ya, maaf kalau mungkin pembiayaannya untuk mungkin apa membangun rumah judi. Nah, itu kan sudah nggak pas gitu ya atau mungkin untuk apa namanya di sini untuk hal-hal yang dilarang oleh agama gitu kan ya. Membangun yang walaupun itu apa namanya sekedar untuk kesenangan gitu kan ya kesenangannya tapi itu mengganggu masyarakat misalnya sih tempat-tempat hiburan ya kayak gitu hiburannya yang bagaimana dulu gitu kan ya ini juga harus jelas gitu kan sangat-sangat harus disampaikan gitu ya tujuan penggunaan untuk pembiayaan tersebut kemudian mata uang nah mata uang ini nanti silahkan bisa memilih mau memakai mata uang apa kalau mau mata rupiah kah atau mungkin dolar kah seperti itu termasuk juga angsuran. Terus kalau tadi murabahah berarti ada keuntungan nih, ada margin yang harus disampaikan. Iya, jadi ini juga ditulis di sana. Tidak boleh bahwa nanti panjenengan akan apa namanya menyembunyikan. Katakanlah tadi beli barang nih 1 juta, kemudian ada margin sekitar 300.000. Anda nggak akan menyebut marginnya, tapi tahu-tahu 1,3 juta seperti itu nggak boleh. Jadi harus ada bahwa tadi biaya modal untuk membeli barang ini 1 juta ditulis. Marginnya yang kami sepakati katakanlah 3 juta. Sepakat apa enggak gitu dulu. Kalau mungkin nanti dari pihak kedua tidak sepakat, dan nanti akan bilang di sini nggak boleh ada namanya apa keterpaksaan. Kemahalan itu 3 juta gitu kan ya. Saya maunya cuma 2 juta bagaimana gitu. Nah, ini harus ditulis terutama untuk yang murabahah gitu kan harus ada margin di sana kan. Nah, termasuk bagi hasil kalau untuk musyarakah juga harus sangat jelas atau akad kerjasama nih. Kemudian angsuran ini sudah jelas. Kemudian pelunasan pembiayaan sebelum jangka waktu atau prepayment. Nah, ini juga ditulis dalam sebuah pasal. Katakanlah mungkin Bapak Ibu membuat pembiayaan 1 tahun. Tapi ternyata Alhamdulillah ada rezeki nih di bulan ke-6 mau melunasi. Nah, ini bagaimana akadnya ditulis di sana. Walaupun mungkin nggak tahu bukan berjalannya waktu kita nggak tahu apakah melunasi di tengah jalan atau terakhir nggak apa-apa tapi untuk jaga-jaga ditulis aja di klausulnya.
Kemudian jaminan. Nah, kalau untuk jaminan ini sebetulnya ada beberapa ulama yang memperbolehkan dan juga tidak memperbolehkan. Bagaimana yang memperbolehkan? Yang memperbolehkan itu adalah yang dirasa nanti mungkin akan terjadi one prestasi atau mungkin ada kecurangan di sana. Silahkan untuk memakai jaminan atau agunan. Nah, kalau yang tidak diperkenankan itu biasanya yang berupa ini apa? Bagi hasil. Ini kan kalau bagi hasil musyarakah itu kan akad yang dipegang itu sebenarnya kan amanahnya gitu kan ya. Jadi kalau sudah beliau menyatakan keamanahannya dan kita juga tidak ragu untuk menyatakan memang benar-benar beliau amanah, janganlah dikasih jaminan. Ini adalah harapannya seperti itu. Ini ada di fatwa di SNMUI juga untuk jaminan atau agunan ini. Kemudian yang kesembilan adalah apa? Banker close nih Bapak Ibu, banker close. Ini ada sebuah asuransi. Asuransi di sini adalah apa? Insurable ya. Yang kemudian asuransi ini dengan syarat banker close ini adalah nasabah tadi ya atau debitur itu yang mengasuransikan itu akan disetujui oleh pihak bank. Jadi nanti premi atau asuransinya itu atas beban nasabah, kemudian itu akan diberikan kepada bank kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau ini untuk mitigasi risiko sebetulnya Bapak Ibu, mitigasi risiko. Nah, ini yang tidak kalah penting nanti di dalam sebuah kontra itu di akhir itu juga di selain klausul-klausul yang saya sebutkan dari 1 sampai 14 ini ada juga yang harus disebutkan adalah penyelesaian perselisihan. Nah, seandainya nanti ada perselisihan, bagaimana nanti penyelesaiannya? Apakah dengan litigasi atau non litigasi? Apakah dengan pengadilan atau tidak pengadilan? Itu disebutkan di sana. Atau mungkin nanti kita kalau ada masalah kita selesaikan dengan kekeluargaan saja ya atau musyawarah saja ya. Nah, itu adalah perlu dicantumkan di sana. Nah, kemudian pilihan hukum dan kewenangan juga harus ada. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kontrak selain tadi isi di atas. Ini harus halal menurut syariah. Jadi tidak terdapat ketidakjelasan. Tidak boleh ada ketidakjelasan maksudnya, atau goror. Kemudian yang kedua, para pihak tidak menzalimi dan tidak didalimi. Tadi sudah kita singgung, di sini harus ada antarodi. Tidak boleh ada yang merasa terpaksa atau merasa tertekan. Terus tidak mengandung unsur judi atau maisir ya. Dan yang ketiga terdapat prinsip kehati-hatian atau tidak membuat apa? Barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam atau ini disebut dengan apa? Najasi Bapak Ibu ya. Tidak mengandung riba. Ini ini semua kita sudah tahu ya di semester sebelumnya apa itu riba, maisir, goror. Saya tidak perlu menjelaskan satu persatu. Kemudian ini bentuk ya, bentuk pembiayaan. Ini ada perjanjian baku sepihak, ada perjanjian baku timbal balik, ada perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga perjanjian baku yang apa di lingkungan notaris. Ini nanti saya apa kirimkan aja PPT-nya, nggak perlu saya sebutkan, nanti bisa dipelajari sendiri. Asas-asasnya juga pertama kali apa? Pertama pembatalan absolut dan kedua pembatalan tak mutlak. Ini mungkin yang perlu kami jelaskan sebentar tentang metrik ini ya. Jadi kita kemudian akan membandingkan antara bagaimana sih hukum perikatan secara syariah atau perjanjian dengan konvensional ya kita bandingkan. Kalau secara landasan hukum atau filosofi hukum gitu ya. Di sini tentu saja kalau perikatan syariah tadi berdasarkan apa? Sudah ada di depan tadi berdasarkan apa? Religius, transendental, nilai agama itu apa? Ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada fikih dan juga fatwa MUI. Kalau di konvensional tentu saja adalah sekuler ya. Biasanya ini adalah berdasarkan hukum-hukum positif atau perdata, ada KUH perdata di sana gitu ya. Kalau sifatnya adalah individual proporsional, jadi tidak proporsional itu ya, sama-sama gitu ya. Kemudian kalau di konvensional individual atau liberal ya gitu. Nah, kalau ruang lingkup itu kalau di perjanjian syariah hubungan apa? Bidimensional. Bidimensional itu dua dimensi di mana manusia dengan Allah secara vertikal, kemudian manusia dengan manusia, yaitu dengan apa? Benda juga, manusia dengan benda, dengan lingkungan atau secara horizontal. Hablum minallah, hablum minan nas gitu ya. Kemudian juga dengan lingkungan, dengan benda sekitar. Nah, kalau dengan yang konvensional itu biasanya adalah hanya horizontal. Dasarnya adalah. Kalau sahnya perikatan tentu saja kalau dihukum syariat itu harus halal. Nah, kalau di sini ada tadi maghrib ya nggak boleh di sana. Bukan namanya hukum perikatan syariah gitu ya. Sepakat, cakap tanpa paksaan gitu ya. Nah, kalau yang di konvensional tidak ada syaratnya. Ini saya kira Bapak Ibu sumbernya juga jelas. Ada yang bertanya di sini sebelum nanti ini ada penugasannya. Silakan kalau ada yang bertanya untuk pertemuan ke depan ya penugasnya. Silakan. Saya, Bu. Ini saya stop ya.
Monggo. Silakan Mbak, siapa Mbak Aprianti? Asma, Bu. Oh, Mbak Asma, silakan Mbak Asma. Bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Saya ingin bertanya, eh, adakah pihak yang bertugas menjelaskan arti atau konsekuensi yang tertera di klausul kepada nasabah atau pihak yang mengajukan pembiayaan? Oh iya, Karena biasanya kontrak ketika di apa namanya lembaga keuangan itu kan sudah disediakan oleh LKS, betul. sedangkan nasabah tinggal tanda tangan. Nah, Mm-mm. apa namanya? Gimana kita memastikan bahwa nasabah ini benar-benar paham Gitu, oh arti iya. dari apa yang Mm-mm. dia tanda tangani dan Betul. konsekuensinya apa? Seperti Iya, itu, Bu. iya, iya. Ya, matur nuwun. Matur nuwun pertanyaan yang bagus. Nah, kalau di lembaga syariah itu adalah pihaknya ada namanya DPS. Setiap lembaga syariah termasuk di perbankan, ini ada namanya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah inilah yang bertugas, yang bertanggung jawab dalam membuat klausul termasuk menjelaskan, nggak cuma membuat. Nah, itu adalah Dewan Pengawas Syariah. Nggih. Gitu, Mbak Asma. Jadi ada Dewan Pengawas Syariah. Ada yang bertanya lagi, mungkin ini waktunya mau habis. Mohon maaf. Satu lagi, bisa? Saya Bu Iya, Pak mau Dani, nanya. Ya, silahkan. Nggih. Dani Bu nanya. Gini sih mau nanyanya. Bagaimana sih cara kita itu mengukur keberhasilan dari suatu kontrak syariah itu dari perspektif positif seperti apa? Iya, Mengukur keberhasilan dari kontrak syariah itu, tapi dilihat dari segi positifnya itu seperti terima apa? kasihnya ya. Ya, terima Itu kasih aja Pak sih Bu. Dani. Makasih. Makasih. Pertanyaan bagus sekali. Nah, dari segi makosid syariah sendiri tentu saja di sana adalah kita apa melihat bagaimana kita penjagaan kita terhadap agama itu yang pertama ya kan. Kemudian dari perjanjian-perjanjian ini kita berarti di sini salah satunya adalah sudah melaksanakan penjagaan kita terhadap agama kita. Adalah makosid syariah yang pertama, Hizbuddin gitu ya. Kemudian juga penjagaan kita terhadap harta, Hizbut Mal. Nah, di sini adalah perjanjian-perjanjian kita ini kan pada dasarnya adalah perjanjian dari apa namanya hukum-hukum dari ekonomi syariah. Jadi intra apa namanya mekanisme-mekanisme akad syariah ada di sana murabahah, ada di sana musyarakah. Nah, ini sudah benar nggak ini? Ini ada termasuk penjagaan harta kita. Dan di sini apakah sudah tidak mengandung maghrib ya, sudah benar-benar secara syariah. Nah, ini adalah benar apa sesuai dengan prinsip syariah. Ini bagus nanti kalau untuk apa membuat sebuah penelitian yang lebih lanjut, silakan nanti bisa dibuat tesisnya gitu kan ya, untuk lebih rinci per pasal per ayatnya. Di mana nih yang bisa mengandung apa perlindungan terhadap agama, yang mana nih perlindungan terhadap harta, nanti bisa Bapak Ibu ternyata Pak Dani untuk bisa membuatnya. Hebat, matur nuwun. Bapak Ibu mohon maaf waktunya sudah habis. Saya cukupkan Ini dulu dulu. sekian ya Bapak Ibu. Kita akhiri ya perkuliahan kita pada sesi ini ya. Insya Allah nanti akan ketemu lagi dengan sesi berikutnya dan nanti tugas akan saya bagikan ke ini ketua kelas. Saya terima kasih sekali dari saya cukup sekian Gip dan pernyataannya juga bagus-bagus. Oke, Bu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.